Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan mereaction dan menunjukkan video-video tanggapan dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan dari mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Let's go. Uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa dulu Kak? Aduh Pak, mau pelatih sekelas Guardiola, kalau kualitas pemainnya Liga 1 diberi target juara Asia, Olimpik, tidak mungkin bisa Pak. Jadi kualitas pemain juga menentukan kemenangan. Mau siapapun pelatihnya, mau Mourinho, Guardiola, siapapun tetap nggak akan bisa kalau kualitas pemainnya masih seperti Liga 1 di target tinggi gitu loh. Sintayong itu benar di target lolos 8 besar Piala Asia, tapi mainnya kurang bagus sih. Saya minta nih naturalisasi pemain diaspora keturunan biar bisa target gitu loh Pak. Kalau targetnya cuma AFF mungkin 1-2 naturalisasi cukup atau nggak perlu gitu. Ini Piala Asia Pak gitu, jadi juga harus realistis. Erick Thohir itu benar, Sintayong itu benar sesuai target gitu loh Pak. Siapapun pelatihnya kalau kualitasnya lokal disuruh target internasional itu impossible. Jadi pakai rasional, pakai akal sehat Pak. Oke. Ini saya juga nggak kenal ini siapa Bapak ini pemain, mantan pemain atau apa saya juga nggak kenal. Mungkin Anda kenal siapa Bapak ini? Mau datangkan Guardiola, Mourinho, mau datangkan Zidane, kalau kualitas pemainnya si standar, percuma. Inilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut. Nih ya, kita cermati satu-satu kata si Bung Toel ini ya, pengamat sepak bola terbaik se-Indonesia ini. Indonesia bukan AFF nggak penting, tapi menurut si Toel, Indonesia harus menang Piala AFF biar mahkota ASEAN kita dapat seperti Thailand. Thailand kan udah sering juara AFF, jadi kita juga harus ngikutin Thailand juara AFF dulu dapat mahkota ASEAN, karena Thailand udah dapat AFF tapi pas di Asia kesusahan juga. Samamu aja Piala AFF itu semua Toel. Prestasi timnas tahun ini yang juara lolos grup Piala Asia, masuk semifinal Asia U23 itu udah lebih 10 kali AFF apa 100 kali AFF menurutku itu, daripada nggak butuh AFF. Kalau AFF Thailand saja pulang kampung duluan toh, bersaing biar dapat bibit-bibit muda lagi, biar mereka dapat jam terbang lebih baik kayak gitu. Nggak dapat AFF juga nggak apa-apa, sampai mampus nggak dapat AFF nggak apa-apa. Yang penting di Piala Asia, Piala Dunia kita bisa masuk, bisa berbicara. Itu betul. lebih penting, itu jauh lebih baik. Buat apa AFF sama aja kayak Real Madrid nih ada Audi Cup, begitu-begitu doang itu. Kalau AFF kalau Piala Asia U23 tuh kayak kemarin masuk Olimpik, ada ininya gitu, ada buat orang dunia ngeliat itu kita juara AFF juga. Bodoh lah sama AFF, bodoh lah mahkota ASEAN. Kasih aja pemain-pemain muda kita di situ biar mereka punya jam terbang, kita dapat bibit-bibit muda. Biar mereka aja tuh yang pengamat dulu sama legenda-legenda Indonesia dulu tuh yang pengen AFF kasih ke mereka aja tuh. Kita nggak usah juara AFF juga nggak apa-apa. Udah jauh 100 kali AFF ini prestasi Indonesia, udah lolos semifinal, lolos grup Piala Asia. Ini kita juga berpeluang Piala Dunia. Kasih mahkota Asia Tenggara ke Thailand, 100 kali lagi kasih mahkota Asia Tenggara ke Thailand kalau emang Bung Toel ini sangat mengharapkan ini. Buset AFF. Pusing dah. Pak Erick Thohir bilang Thailand, Vietnam, Malaysia itu kirim pemain-pemain mereka ke Piala AFF itu pemain di bawah usia 23 tahun begitu. Artinya mereka kasih kesempatan untuk pemain-pemain muda untuk berlaga di Piala AFF. Indonesia bukan lagi level ASEAN tapi sudah level Asia. Kalau kita bermain terus mengharapkan mendapatkan Piala AFF, kapan kita mau dapat Piala Asia begitu? Betul, kita harus dapat piala sebagai bukti bahwa Indonesia itu mainnya jago. Tetapi sekali lagi prestasi itu bukan soal piala. Piala itu bonus. Prestasi itu bagaimana ketika ada kemistrian antara pemain, perkembangan permainan dari pertandingan ke pertandingan, tidak mentok harus kalah tiap pertandingan. Karena kalau kita lihat pertandingan Indonesia sebelum-sebelumnya ya, sebelum era Sintayong ya, kita bisa lihat sendiri
Indonesia itu jauh, bahkan jauh di bawah Malaysia. Dan kalau kita lawan Malaysia atau Myanmar atau Vietnam sudah pasti kalah. Tapi di bawah Sintayong ini kita bisa melihat progresnya itu luar biasa. Bahwa kemudian ada harapan untuk Indonesia itu betul. Indonesia bisa bermain di Piala Asia, bahkan tembus 8 besar dan 16 besar, itu sudah sangat luar biasa. Karena target dari PSSI Pak Erick Thohir untuk coach Sintayong itu sampai 8 besar U23 dan 16 besar untuk senior, itu dicapai sama coach Sintayong gitu. Untuk AFF ya biarlah pemain-pemain muda yang dikirim ke sana begitu. No skill. Siapa no skill? Sintayong. Oke. Ato ini ngomong katanya coach Sintayong itu no skill. Mainnya parkir bus dan segala macam. Mungkin dia tidak nonton bola, tidak pernah nonton timnas main. Dia bilang juga katanya 50 tahun lalu, aku belum lahir ya, umurku aja masih 32 ya kan? Indonesia tuh dia main katanya bagus dan segala macam. Tapi tidak pernah bawa piala. Ini ngomong sama cucunya ya kan, kayak kita ini cucunya dongeng ya kan, Betul. nggak ada fakta dan nggak ada bukti, dia dongeng dia nih, cerita kayak Malin Kundang. Kita nggak tahu nih Malin Kundang itu betul apa enggak ya. Jadi apa ya, udahlah. Toel juga, aduh ampun kali apa namanya. Orang-orang kayak gini jangan dikasih panggung maunya. Buat TV-TV ya kan, jangan dikasih panggung. Jadi yang pertama nambah duit orang itu, udah jelas nambah duit. Atau dapat duit ya kan, diundang dapat duit. Jadi kaya orang itu gara-gara komentari timnas yang lagi berjuang. Hari ini nih, besok timnas tuh berjuang melawan Guinea yang speknya di atas Irak. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak cerita untuk manusia-manusia ini. Jadi begitulah teman-teman, mereka tidak mendukung coach Sintayong, tetapi mereka bersorak ketika Indonesia itu menang. Kalau mereka bilang bahwa coach Sintayong itu parkir bus, menurut saya mereka itu tidak nonton timnas bermain. Mereka hanya nonton highlight, kemudian mereka menyimpulkan pertandingan Indonesia bahwa strategi dari coach Sintayong itu hanya parkir bus. Padahal kalau kita lihat tidak seperti itu. Kalaupun kemudian ada parkir bus, ya wajar, karena ketika diserang apakah kita juga harus membuka pertahanan? Kan tidak mungkin. Masa pemain legenda sekelas Anjas Asmara yang tidak bisa menilai. Lalu dia bilang di eranya dia itu Indonesia itu sangat berjaya. Berjaya dari mana? Buktinya mana? Apakah Indonesia di eranya Anjas Asmara ini pernah masuk Piala Dunia? Apakah pernah bawa pulang Piala Asia? Kan tidak pernah juga. Kalau kemudian dia menceritakan dongeng-dongeng dia bahwa di eranya dia itu Indonesia sangat hebat, mungkin betul kita belum lahir. Tetapi generasi sekarang itu tidak akan percaya kalau tidak ada buktinya. 4 tahun Sintayong melatih, ada goal getter kita. Izin stitch videonya. Setelah Towel muncul lagi nih Pak Tua yang akunya mantan pemain timnas. Dia tanya, ada nggak striker di zaman STY? Kan yang menciptakan striker bukan STY, Pak. Klub ya, klub mereka. Di liganya ada nggak liganya yang menghasilkan striker bagus? Buktinya siapa coba yang menciptakan gol terbanyak di Liga Indonesia? Buktinya di Piala Asia kemarin 23 nggak pernah bikin gol. Masalah bermain dari belakang, memang sekarang mainnya dari belakang, Pak. Ya, build up serangan itu dari belakang, bos. Nggak lambung-lambung terus, nggak bola melayang terus. Memang sekarang bermainnya dari belakang, itu namanya sepak bola modern, Pak. Ya, Pak Anjas Asmara mungkin tidak tahu perkembangan sepak bola modern dengan sepak bola old itu seperti apa begitu. Jadi dia berpikir ya mungkin sepak bola old itu ya parkir bos ya, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi dia tidak tahu perkembangan bola sekarang itu seperti apa. Mungkin dia hanya nonton highlight, kemudian dia menyimpulkan, menyederhanakan strategi coach Sintayong dengan pikiran-pikiran dia gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Luar biasa.
Ini legenda timnas juga teman-teman. Bambang Pamungkas ini legenda hidup timnas ya. Kalau sampai legenda berkomentar seperti ini, kita hanya sebagai penonton mau bilang apa? Tentunya kita juga harus bisa mendukung dong. Ada pengamat sepak bola yang masih mengkerdilkan definisi prestasi itu dengan trofi, dengan piala. Ini jika diterapkan, diaplikasikan pada pola pendidikan anak akan sangat-sangat fatal. Misalkan Anda punya anak, kemudian anak Anda belum bisa baca, bahkan huruf pun belum tahu. Lalu kemudian Anda masukkan ke sekolah yang mahal, kemudian Anda leskan dengan guru privat yang mahal. Dalam beberapa bulan kemudian anak Anda mulai kenal huruf dan bisa mengeja B-A-B-I, babi. Lalu kemudian Anda marah-marah kepada gurunya, kepada guru lesnya. Gua bayar mahal-mahal sekolah, gua bayar mahal-mahal guru les, bukan cuma buat begini, tapi untuk juara kelas. Lah, ini kan akan merusak mental anak, merusak mental gurunya. Dan dengan cara seperti itu, kalian nih pengamat bola ini merasa pintar dan menganggap pecinta bola Indonesia itu goblok-goblok, bodoh-bodoh. Ini mikir coba sampai di sini. Kita semua pecinta bola tuh nggak segoblok Anda gitu loh. Nggak usah ngerasa paling pintar. Ya, betul. Setuju. Dengan adanya statement-statement mereka, seolah-olah kita ini tidak paham gitu tentang sepak bola. Kalau kemudian mereka memasang target yang tinggi untuk Coach Sintayong, apa yang mereka bisa kasih untuk timnas? Siapa Mas Gil? Sintayong. Kenapa televisi kita ini selalu membahas hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibahas lagi? Naturalisasi, Sintayong, ini nggak perlu dibahas lagi. Ini tuh justru membuat fondasi, membuat kesatuan timnas kita yang nanti besok loh mau bertanding, atau mungkin hari ini gue buatnya hari Rabu, mungkin gue upload hari Kamis, mungkin hari ini loh, malam ini mau tampil. Kenapa malah dibahas hal-hal nggak penting? Orang mah diberi bahas hal-hal persiapan nih gimana untuk menghadapi Guinea, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang harus dilakukan supaya jadi masukan. Bukan bahas naturalisasi lagi, ini lagi, stupid. Dan jujur, gue sih nggak kenal sama legend yang katanya legend ini. Kakek ini siapa? Saya juga baru tahu kalau dia itu legend Indonesia. Beliau mantan pemain timnas begitu. Yang membuat kita gagal ke Olimpiade, that's it. Nggak ada lagi. Dan kalau dibilang Sintayong itu nggak punya skill, pemain Korea itu hanya mengandalkan fisik, nggak ada skill. Lah emang kakek ini sehebat apa skillnya? Apakah sejago Neymar? Apakah sejago Ronaldinho? Apakah sejago Ronaldo Nazario? Gak ada. Tapi memang ketika Coach Sintayong pertama kali datang ke Indonesia untuk latih timnas begitu, dia tanya sama Coach Indra Safri, kira-kira apa yang menjadi kelemahan timnas Indonesia? Coach Indra Safri bilang, mental dan juga fisik. Dan kemudian Coach Sintayong bilang, yang saya tonton, yang saya mati ya memang seperti itu. Makanya Coach Sintayong itu lebih menggeber fisik dan mental. Supaya apa? Ketika bertanding melawan negara-negara besar, mental dan fisik mereka itu siap untuk berhadapan dengan mereka begitu. Lalu buktinya apa? Buktinya Korea Selatan yang bilang jago, kita tumbangkan. Australia yang bilang jago, Indonesia tumbangkan. Jadi kalau kemudian ada yang bilang pelatih Korea Selatan hanya jago fisik, memang betul, karena itu yang karena memang itu yang menjadi kekurangan Indonesia. Makanya itu yang harus diperbaiki sama Coach Sintayong. Makanya orang-orang seperti ini, seperti Anjas Asmara, seperti Towel, sebenarnya mereka tuh mengerti sepak bola, tetapi mereka mencoba untuk mengkerdilkan pikiran orang lain gitu. Mereka mencoba untuk mengkerdilkan pikiran-pikiran dari penonton sepak bola Indonesia, bahwa yang dilakukan oleh Coach Sintayong itu hanya sekedar kekuatan medsos, hanya sekedar lemparan ke dalam arhan, atau sekedar parkir bus. Padahal tidak seperti itu. Karena fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu berbeda dengan apa yang mereka sampaikan. Pengen nanya ke Bung Anjas, ini kan selama ini kita ini didinabobokan oleh mitos bahwa Indonesia zaman dulu hebat banget, lawan Rusia, lawan Uni Soviet kita bisa tahan semua. Tapi kenapa Indonesia itu nggak pernah lolos Olimpiade, nggak pernah lolos Piala Dunia? Yang lolos Korea Utara, Korea Selatan. Betul. Kami anak-anak muda sekarang ini semacam ini benar nggak sih? Dulu kita hebat, kok nggak pernah lolos Piala Dunia gitu loh. Nah, kalau yang Om Anjas katakan itu mungkin level pertandingan persahabatan lawan Manchester United. Ya kan era komunikasi sekarang terbuka, kita bisa tahu gitu kan. Jadi sebenarnya kehebatan timnas yang ada medsos gitu, ada internet, kita bisa tahu. Juga debatable. Betul. Dia bisa berupa mitos atau memang saya sampai sekarang itu membayangkan seorang Ramang itu, wah katanya kayak Pele, katanya kayak Eusebio.
Tapi kenapa nggak bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia gitu loh? Nggak bisa tampil di Piala Dunia 66, nggak bisa tampil Piala Dunia 70. Kalau Indonesia sedemikian mendominasinya Asia, lebih hebat daripada Jepang, Korea, yang lolos Korea Selatan ke Piala Dunia. Nah ini juga betul. Bagi saya sepak bola Indonesia ini justru sekarang ini yang luar biasa. Kita bisa lolos semifinal U23 itu bukan hal yang kaleng-kaleng itu. Iya betul. Makanya saya bilang tadi, dia hanya menceritakan dongeng bahwa di era dia itu Indonesia itu sangat jago, sangat hebat, bahkan bisa menahan imbang Manchester United, Ajax Amsterdam, bisa mengalahkan negara-negara kuat. Tapi buktinya mana? Indonesia tidak pernah lolos tuh ke Piala Asia, tidak pernah lolos ke Piala Dunia, tidak pernah. Lalu kemudian dia menceritakan bahwa di eranya dia itu hebat. Buat apa? Buat lu semua fans Karbit yang ngedukung Indonesia kalau menang doang, kalau kalah dihujat abis-abisan, mending pulang sono. Lu pikir timnas targetnya apa? Targetnya cuma 8 besar. Begitu lolos semifinal kalah, lu maki-maki. Kalah di 3 besar, lu maki-maki. Kalah di kualifikasi Olimpiade, lu maki-maki. Mau lu apa sih? Lu berharap apa sama tim yang ngandelin cuman kekuatan defense Nathan sama lemparan jauh Arhan? Timnas cuma punya 2 pemain yang nama belakangnya An. Makanya jadi kalahan. Udah gak usah berharap lebih, ekspektasi lu turunin. Kita memang cuma bisa sampai semifinal. Next kesempatan kita perbaiki lagi. Yang penting mari kita hajar Bung Towel. Udah, gue cabut. Sebenarnya begini, pemain timnas Indonesia itu rata-rata bagus. Rata-rata bagus. Tetapi standarnya itu belum sama kayak Justin Hapner, kayak Nathan Joaon, ataupun kayak Ivar Jenner. Standarnya mereka bertiga ini di atas lah, di atas dari pemain-pemain lokal Indonesia. Tetapi ya kalau kita lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya, kolaborasi antara pemain lokal dan diaspora ini ya luar biasa gitu. Bisa menciptakan sebuah kemenangan. Bahkan kita bisa lihat ketika melawan Korea Selatan mereka main bagus sekali gitu. Lawan Yordania apalagi itu main bagus sekali, lawan Australia itu sangat bagus sekali gitu. Kalau kemudian mereka kalah, itulah pertandingan. Kita harus bisa menerima kekalahan. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa tanggapan dari netizen ya soal legenda timnas Indonesia yang katanya legenda ya, Pak Anjas Asmara, dan buat si Tommy Welly yang selalu mengomentari, mengkritisi Coach Sintayong. Apapun yang dilakukan oleh Coach Sintayong selalu salah di mata mereka. Tanggapan kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.